Buah terakhir adalah script dasar untuk pemula, itu pun belum melengkapi semua ilmu JavaScript yang akan kalian kerja. Enggaknya itu kalian array secara detail, ambil sebat juga dalam sini gue punya penting kalian enjoy. Lalu nanti pas kerja down dari nol ya, cuman mau di mana cara kita contoh di sini ada nggak kayak gitu, tapi variable ini multiple values perlakuan terhadap lo kayak gitu, kadang jadi stuck untuk belajar ngoding. Jadi seenggaknya salah dari ucapan gue sebut poinnya dari 1 sampai 12 tetap ada poinnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang kemarin yang untuk pemula perlu menjelaskan. Materi pertama kita untuk bikin sebuah array. Yang pertama, kita bikin dengan cara yang paling standar. Taruh aja di sini kita punya array dengan nama array saya. Lalu di dalamnya itu banyak values, isi satu lagi saya. Pan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat terus lu isi nilai apa yang pengen, lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan value. Data nilai dan juga key-nya ke sini gua akan jelaskan dulu ini maksudnya apa dan ini juga maksudnya apa, karena nggak cuman sekedar oh senyum, oh tangan, oh bibir, oke, itu array nggak cuman sekedar. Di sini kalau kalian klik tanda panahnya dia akan turun ke bawah dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2. Muka itu urutan ke-0, indeks ke-0, urutan pertama indeks ke-0 muka, urutan kedua indeks ke-1 tangan, urutan ketiga indeks kedua itu bibir. Bentar gua notifnya gua matiin dulu anjir. Angkot dan mungkin key indeks ya, Sia bisa menghitung mulai dari 0. Ada hal-hal yang mesti kalian 0, 1, 2 itu apa, indeks kedua adalah bibir kalau secara manusianya. Mungkin indeksnya ke satu, indeks ke satu bunga lah kurang itu gua irai kamu 1, 2. Nah kalau ini lebih jelas lagi karena lu mendefine, lu mendeklarasikan si indeks nilainya otomatis berurutan sampai ke ujung sepanjang array saya ya 0, 1, 2. Kalau gua tanya apakah ada 2 atau apakah ada 3 panjang data di dalam array variabel array saya, yang jelas jawabannya 3. Cari taunya di mana? Di konsol sini kalian bisa tambahin titik length yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save lah berapa banyak yang ada di sini, enggak. Jadi tetap gitu. Objek untuk new use-nya dia pun akan menghasilkan hal yang sama. 0, 1, length 2. Oke. Karena ada setan indeks apa sama kita akan bunga nih 3 sama dengan misalkan jadi array sini ada 2. Kalau kita pengen atau indeks bunga indeks berubah jadi kosong, tadi isinya nggak ada undefined, jadi terdefinisikan belum diapa-apakan. Lalu yang satu pun sama juga, satu karena dia masih belum ada apa-apa masih undefined juga. Data di kenapa-napa berurutan. Cukup paham tentang ya untuk di awal kali modelan yang kita akan tabu buah-buah yang ada di dalam semangka. Apakah di dalam semangkanya kalau dia bernilai true maka dia ada semangkanya. Kalau true artinya dia ada semangkanya. Kalau gua masukkan selain pisang sini, lu lihat dah, kita ganti dulu jadi kalau kita ya tahu semangka itu ada punya gambar ini gua dan lu misalnya gitu dan ini mesti makanya true. Kalau kita tuh 0 perlengkap di sini semangka posisi buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ketiga. Ini variabel posisi semangka mana dia tuh tadi 3 ya kan, 0, 1, 2 ketiga. Tinggal kita cari tahu posisi indeks sebelum atau indeks before gal 1 ya kan, posisi untuk 0, 1, 2, 3, 4 udah ketahuan. Kita Mr. Potato. Kita bakal lanjutin ini. Gimana kalau misalkan gue pengen tahu posisi buah pertama JavaScript sama buah awal. Buah awal ada buah terakhir adalah jeruk. Tahu dulu panjang datanya berapa ya. Sini di jeruk, refresh tetap di jeruk. Tapi kalau lu nggak kurangi value-nya, cara menentukan posisi array saya alpukat sama dengan indeks key yang dari 0, 1, 2, 3 itu. Jadi untuk itu
bisa sangat-sangat manipulatif ya, bisa membuat lu pusing, bahkan bisa membuat lu jadi lebih mudah dalam mengerjakan hal-hal di dalam pekerjaan lu nanti gitu, bro. Oke, kita move lagi ke hal yang berikutnya. Di sini materinya gua punya nilai yang gua kasih di awal apa sebelumnya ya, kepada isi supaya objek originalnya itu tidak berubah atau array di dalam isi original dan duplikat. Pertama itu bisa 1 2 3 3 ya. Lu pengen masuk dot tomato, kamu dengan isian di sini misalkan bibir, enter, kasih tab, terus console.log listnya dari isi per urut. Artinya ini melooping yang kalau merge array dotnya taruh value dan taruh index di sini, console.log index. Coba belakang sana misalkan suruh apanya ini gua hide dulu, masukin valuesnya, values Afrizal kayak begitu ya, datanya kayak gini ya. Maka tinggal yang udah kita di apanya stack plus sesuai urutan usianya console.log di Afrizal sort gitu ya. Di mana ada sortnya? Di depan sini. Kayak gitu-gitulah kaitan sama yang namanya algoritma lah biasanya kayak gitu. Bisa berbagi gitu aja. Nanti kita bahas apa lagi, kalian komen aja di kolom komentar, oke? Di video kali ini kita akan sedikit fun dan juga memusingkan diri dengan yang namanya JavaScript function karena ada banyak hal yang seru. Jadi cek play untuk membuat function kayak dia name sini gini. Dia akan muncul function ya, kalau kan return function ya. Jal doang seperti ini harus mengembalikan undefined itu tidak benar. Di sini kita artinya misalkan ada function ini harus mengembalikan nama Deagobless ini. Yang artinya kita udah mengirim data dari itu variabel. Kita tinggal return full name-nya. Kayak begini ya. Ya Gobless lewat. So kalau gua alert ya, masuk sini. Nah, untuk video ini gua akan development alias mode belajar. Gua hapus dulu full name. Jadi pas diganti di separate di sini ya, anggaplah seperti di sini ini itu kan dia nangkep dua, maka udah nggak undefined tuh karena nama depan passing data. Kedua parameter ini adalah sebuah argumen yang kita ketik. Argumen kedua adalah di situ berapa banyak jumlah arguments. Function itu sudah memsolog argumen untuk manggil yang pertama ya, Deagobless. Hanya di mainnya bang kayak let i arguments.length i kurang dari argument.length i plus console.log arguments i Margodoso. Oh sorry, dari 0 mulainya, salah. Deagobless Margodoso. Sini tinggal tambahin. Mau santuy atau nyamber, pedesnya menggoyang Indonesia. Nama saya looping kan kayak gitu ya. Sebenarnya bisa diakal-akalin juga Fikri Gobless ya. Tapi ini bisa pakai begituan gitu. Console log first name, gampang. Ini metode pertama pembuatan function. Lalu kita masuk ke yang kedua dengan cara sebuah variabel ya. Name sama dengan function add name. Sama aja. Yeay. Dan yang full name pakai F gede. First name, return first name last name-nya. Pilih ini atau pilih ini, terserah, sok coba pusing. Tiga ya kan, misalkan 5 kurang lebih. Kalau kita bikinan belum diisi 2 plus 4 6 3. Nah, ini standar functionnya kurang lebih seperti ini. Kalian pilih yang mana yang paling enak, hasilnya sama-sama aja kurang lebih ya. Tuh. Lalu gua console log di atasnya data before initialization alias berdasarkan baris kodenya dari atas ke bawah. Tapi di atas lihat ada yang error yang mana? Yang ini ya, access sum1 before initialization. Kenapa? Karena sum1 berupa variabel. Nah, itu tujuannya kenapa function dijadikan sebuah variabel salah satunya. Kalau gua komen yang satu jadi masuk ke yang bagian ini dan ini, yang dua masuk loh. Ya enggak? Sum2 itu masuk sini. 4 ya kan, yang satu karena dia ada di bawah. 2 mah bisa di atas dengan hoisting. Di hoistannya dengan jack ya bro ya. Untuk bisa masuk ke bagian sini pun ya di dalamnya ya, sama dengan ini contoh. Tuh. Ini dipakein dengan namanya misalnya function atau function. Masukin ke dalam console log ya. Sorry, ini console log. Terus. Jadi di sini terserah. Wow, lepas nilai random number. Ini kurang dari 200 ya tinggal masuk. Kalau nggak lebih dia akan muncul
Jangan lupa dipanggil. Masuk ke tugas yang pertama, tugasnya ada misalkan yang pertama, terus tugas yang kedua minimal sebagai berikut. Nama karyawan, logiknya setelah beres tugasnya langsung di tag aja di Instagram. Pusing juga gua di story. Udah pasti tugas besarnya itu pakai yang namanya function. Oke? Kedua, data keempat. Aku akan coba jelaskan secara dual. Kita mulai dari syntax for ini di dalam buka tutupnya ya. Yang pertama ini tuh statement 1 ya. Terus diikutin statement 2, diikutin statement 3. Statement 1 itu adalah inisialisasi awal. I berapa I itu tuh mau F selalu 0 adalah pertama kalinya JavaScript, koma bukan pakai awalnya 0. Jika akan dilakukan itu ada di statement pertama kali bernilai 0, koma, maka Z-nya akan bertambah nilai Z. Biar tahu. Kalau gua sana Z-nya mulainya dari 0 dan indeks itu dari 0 ya kan. Datanya terurai sebanyak 5-nya. Jadi terurang dari sama dengan 5 menjadi 2 dan itu Z-nya udah bernilai berubah lagi nih. Z jadi sama dengan 2. Maka 2 itu kan kurang dari 5, maka masih berlanjut nih Z++. So artinya data ke 2. Terus dia naik lagi Z-nya. Z sama dengan 3. 3 apakah kurang dari sama dengan 5? Ya jelas aja 3 itu pasti kurang dari sama dengan 5. Maka akan muncul lagi output data ke 3. Sekarang Z-nya berapa? 4. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5, maka munculkan lagi output data ke 4. Sekarang Z-nya naik lagi jadi 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Iya, karena ada sama dengannya kan. Jadi masih masuk ke sini data ke 5. Z sama dengan 6. Nah, apakah 6 masuk ke 5? Tidak. Ya, 6 itu nggak kurang dari 5, bahkan nggak kurang dari sama dengan 5. Jadi untuk data yang ke-6 itu tidak akan masuk yang ini. Jadi berakhir di sini end of loop. Jadi pertama kali ini dieksekusi akan menampilkan plus 1, maka di sini dia kurangin hasilnya atau dibalik error loop ya, pasti jadi kacau dan akan stuck seperti ini karena kita mulai 1 sampai ke 5. Jai, sedap sekali jadi logic error tuh disebutnya ke 5 4 3 2 1 gitu ya, kurang lebih skripnya sama aja tapi by the way. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Gua akan mulai dari Node.js aja. Dan ini bisa lu kombinasikan juga modulus dari ini berapa dari 2. Baru Just Juice rasa cincau. Gokil segernya, ademnya bikin seru. Dan kalau gua running misalnya atau berapa 19 17 19 13 nya harusnya kalian mengerti ya untuk for ini ke while dengan cara let x kurang dari data, terus x-nya di plus, x-nya kurang konsol ke layar. 1 kurang dari, kalau kita save data sama aja. Kalau pengen dibilang sama dengan 0 outputnya ya, untuk yang y sama dengan 1 apa gitu, lupa anjir, sorry. Ini kalau gua save 7 8 9 10, oke. Y ganti x-nya jadi hasilnya. Oke, perbedaan kita membuktikan perbedaannya apa biar kelihatan enak. Bagusnya coba run ya. Sampai 5 semuanya aman, signifikan ketika kondisinya itu loopingannya. Kondisi awalnya adalah x 10. Kalau dibaca, apakah 10 kurang dari sama dengan 5? Tentu saja tidak, 10 lebih besar dari 5. Jadi ini tidak akan tereksekusi. Kita run lagi ya. Node main server. Oke. Z, Y, nggak ada X sama sekali di sini. Berbeda dengan 2. Nah, 10, tapi karena ini dual jadi gitu ya. Kalau gua running, dia akan ke running 1 kali. Lihat di sini data Y ke 10, lebih besar daripada 5, kurang lebih kayak gitu. Kita lanjutkan materi for yang kurang lebih kemarin udah kita bikin tentang for dan juga mana ketika sebuah variabel itu punya nilai yang banyak, multiple values. Contohnya misalkan pacar saya, nama pacar saya Angela Vexana. Misal contohnya kayak gitu ya. Terus isian dari ini tuh apa? Untuk di sini taruhlah nama. Ya jadi kita variabel pacar saya itu pacar. Kita coba running ya. Karena kalau console.log yang ini hasilnya kayak begini. Kalau yang udah terlooping itu datanya termapping satu persatu, terpisah gitu kurang lebih. Itu untuk for of yang artinya mendapatkan value-nya langsung tanpa kita pedulikan indexingnya ya. Terus kalau for in, kita ganti aja langsung for in kayak gini. Ini artinya kita mendapatkan indeksnya. In itu mungkin indeks kali ya. Tapi sebenarnya ya lu bisa artiin ini sebagai bahasa Inggris ataupun indeks terlalu lah ya. Tapi kalau menurut gua runningnya 0 1 2 3 4. Ya, jadi kita dapetin apanya bang? Kita cobain pacar saya dot for each variabel yang mau kita jadikan sebagai solog di sini. Ya, Agnes Putri Marino Lo bisa kurang lebih kayak gitu. Ya udah lu tinggal tambah for each. Kalau yang map ya sama aja gunaan for
Oke, mungkin kalian sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika berjalan meriten belajar yang namanya asinkronus di JavaScript kurang lebih seperti apa. Kita contohkan dari yang sinkronus dulu ya, sebelum dari seperti biasa jadi JavaScript munculin satu gini. Terus gue punya 3 biji misalnya gitu. Running barannya function 3 gitu kan. Kalau kita run sinkronus di balik layar ini. Jadi kalau gue taruh sini set time, urutan step by step yang adalah sebuah function yang bisa berjalan belum kelar katanya, kata kasir nih. Oh ya udah, oke. Kasir pesan apa? Burger 1 biji, oke. Nomor 1 diproses. Itu cuman bikin tahu gejrot misalnya. Paling set, nomor 2 pergi. Bye bye, udah nggak ada di sini. Atau mungkin karena ini di delay bang 3000 milisecond ya pasti dia bakal telat loh dulu. Jadi kalaupun kita kasih delaynya 0 sampai akhirnya nanti di industri itu ada banyak hal yang seperti ini dan mengerti sendiri ternyata ceritanya ketika login akan mengenerate gitu. Taruhlah objeknya adalah token. Kita akan mendapatkan token OD_Afrizal. Kita console log ya, si loginnya misalnya cons user sama dengan login, lalu console log user. Gini. Jadi ada user yang login dengan nama Afrizal, lalu kita munculkan dia ngapain gitu. Terus get user gitu ya. 1 2 3 misalnya syarat dia harus dia nilai get usernya, get user console.log dan sesuatu hal yaitu mohon maaf. Kayak gini, betul. Karena ini ada jeda dulu. Kita pas eksekusi yang get user di sini, ini user token aja udah nggak bisa didapetin gitu. Karena token nggak muncul karena di sini set timeout asinkronus. Pakai optional key pun. Ini contoh. Ini adalah token dan username. So, tahapannya sebetulnya aus ngomong mulu. Nggak bisa kayak gini. Jadi kita kalau mau lanjut ke yang get user ini sama dengan response. Lalu gua console log di sini. Token API key-nya masih dapat. Kenapa masih dapat? Kenapa nggak pakai callback kan dia masih dapat? Fine. Maka di sini kita harus bikin sama lagi kalau callback kosongan lagi. Kita bakal ilangin callback yang ada di sini. Ini gua ilangin, sorry. Mana callback dan login dengan username. Nah, kalau kita mau lanjutin yang ke sini ya sama apa tadi? Kita run. Sorry, logiknya nanti akan masuk arah kemana. Jadinya itu bakal kayak begini-begini terus nih Pak. Ini ke dalam lagi user gitu. Jadi kalau gua run sekarang masih terjadi error. Kenapa? Karena pitch itu ada something wrong. Tunggu. Pitch return. Ini masih return. Ini belum dikasih promise ya. Mohon maaf. Ini kita kasih promise di sini. Ini bisa pakai nggak raw function juga. Ini kasih resolve region. Jika maka kita akan berikut 1 2 3 gitu. Right? Cukup paham tentang asinkron? Errornya itu di sini. Try. Ya, kalau kita run ya salah kayak begini misalnya. Right? Semoga bisa jadi kolom komentar banyak hal-hal seperti ini dan algoritma. Ini salah satu contoh doang, sampel. Right?